Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat, dan oleh karena itu mari kita terus bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang diberikan kepada kita yang begitu banyak dan kita tidak mungkin bisa menghitungnya, ya, di antaranya karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang, dan karunia umur yang barokah, ya, dan tentunya karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam, karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya, termasuk kita yang mengharapkan sahabat beliau kelak di yaumil qiyamah. Teman-teman sekalian, mari kita lanjutkan, ya, kisah atau sirah nabawiyah, ya, perjalanan kehidupan Nabi kita, Rasul kita, uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimulai dari konteks geografis, ya, letak geografis Jazirah Arab sebagai kawasan di mana baginda Rasulullah dilahirkan. Jadi sebelum masuk kepada bab ataupun topik tentang kelahiran beliau, ya, kita memahami Jazirah Arab seperti apa, suku-sukunya seperti apa, dan kita lanjutkan, ya, kemarin sudah sampai ke kaum Arab, ya. Jadi kita lanjutkan untuk marga Kahlan yang meninggalkan zaman bisa dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama mereka meninggalkan zaman setelah mengikuti pendapat pemuka mereka, Imran bin Amr Muzakkiyah. Mereka berpindah-pindah di negeri Yaman dan mengirim para pemandu lalu menempuh arah utara dan timur. Berikut rincian tempat-tempat yang terakhir mereka tinggali setelah perjalanan mereka tersebut, ya. Sa'labah bin Amr dari Al-Az pindah menuju Hijaz, ya. Hijaz ini yang kemudian kita kenal dengan Arab Saudi sekarang ini, ya. Lalu menetap di antara tempat yang bernama Sa'labiyah dan Dzikor. Setelah anaknya dewasa dan kekuasaannya menguat, ia beranjak menuju Madinah, ya. Menetap dan bertempat tinggal di sana. Di antara anak keturunan Sa'labah ini adalah Aus dan Khajraj, yaitu 2 orang anak dari Haritsah bin Sa'labah. Di antara keturunan mereka tersebut ada yang berpindah-pindah dan menetap di kawasan Hijaz, yaitu Haritsah bin Amr atau ialah Khuza'ah dan anak keturunannya, hingga kemudian singgah di Mar Az-Zahran lalu menguasai tanah suci dan mendiami Mekah, serta mengekstradisi penduduk aslinya yaitu suku-suku Jurhum, Laham, dan Zuzam pindah ke bagian timur dan utara. Di kalangan Lahmi ini terdapat orang yang bernama Nasr bin Robi'ah, bapak raja-raja Al-Manaziyah di Hiroh. Bani To'yi, ya kan, setelah perjalanan yang dilakukan oleh Az, mereka pindah ke arah utara sehingga singgah di kawah 2 bukit, Aja dan Salma, dan akhirnya tinggal di sana hingga kedua gunung tersebut kemudian terkenal dengan nama 2 gunung To'yi. Kindah, mereka singgah di Bahrain, ya, kemudian mereka terpaksa meninggalkannya dan singgah di Hadramaut. Agaknya mereka mengalami cobaan yang sama ketika berada di Bahrain. Mereka kemudian mampir di Najd. Di sana mereka membentuk pemerintahan besar, ya, dan diperhitungkan, tetapi pemerintahan itu demikian cepat tumbang, ya, tanpa meninggalkan bekas sedikit pun. Ada lagi satu kabilah dari suku Himyar, yaitu Quda'ah. Terlepas dari masih diperselisihkan penisbatannya kepada Himyar yang meninggalkan Yaman dan bermukim di daerah pedalaman As-Samawah yang terletak di pegunungan Irak. Adapun Arab Musta'ribah, nenek moyang mereka yang tertua adalah Ibrahim alaihissalam, yang berasal dari negeri Irak, Babilonia, ya, dari sebuah kota yang disebut dengan Air. Kota ini terletak di sebelah barat sungai Efrat, berdekatan dengan Kufah. Penggalian-penggalian dan pengeboran yang telah dilakukan oleh para arkeolog telah mengungkap bahwa secara rinci latar belakang kota ini dan keluarga besar Nabi Ibrahim alaihissalam serta kondisi religius dan sosial yang ada di negeri itu. Sebagaimana diketahui bahwa Ibrahim alaihissalam telah berhijrah
dari Irak menuju Haran atau Hirran, termasuk ke Palestina, yang kemudian dijadikannya sebagai markas dakwah beliau. Beliau banyak melaksanakan perjalanan ke berbagai pelosok negeri ini dan selainnya. Beliau suatu kali tiba di Mesir, ya. Fir'aun penguasa Mesir melakukan tipu daya dan siasat jahat terhadap istri beliau, Sarah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala membalasnya sehingga tipu daya itu balik menimpanya. Fir'aun pun menyadari hubungan kuat Sarah dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga ia menghadiahkan putrinya sendiri, Hajar, menjadi abdi bagi Sarah sebagai pengakuan terhadap keutamaan Sarah. Lalu Sarah menikahkan Hajar dengan Ibrahim alaihissalam. Lalu Ibrahim alaihissalam kembali ke Palestina dan Allah menganugerahkan kepadanya Ismail alaihissalam dari istrinya Hajar. Sarah terbakar cemburu hingga dia memaksa Ibrahim alaihissalam untuk mengungsikan Hajar serta putranya. Ibrahim alaihissalam membawanya ke Hijaz, lalu menempatkannya di suatu lembah yang gersang di dekat Baitullah Al-Haram. Di sana tidak ada apa-apa kecuali gundukan-gundukan tanah yang jika air bah datang akan mengalir di sisi kanan maupun sisi kirinya. Ibrahim alaihissalam menempatkan keduanya di dekat pohon yang besar di atas mata air Zam-Zam di bagian atas masjid. Waktu itu Mekah masih sepi sekali, belum ada siapapun, juga tidak ada mata air. Ibrahim alaihissalam meletakkan di dekat keduanya sebuah geriba yang berisi kurma dan kantong kulit sebagai wadah yang berisi air. Beliau kemudian kembali ke Palestina. Setelah beberapa hari berlalu, bekal dan air pun habis. Ketika itu memancarlah dari mata air Zam-Zam atas karunia Allah, sehingga bisa menjadi sumber penghidupan bagi mereka. Dan hingga kini pun masih terus memancarkan airnya. Kisah mengenai hal ini sudah banyak diketahui secara lengkapnya, ya. Kisah tentang air Zam-Zam, ya. Suatu kabilah Yaman yaitu Jurhum kedua datang ke sana dan atas perkenan Ibu Ismail mereka menetap di sana. Ada yang mengatakan bahwa mereka telah menetap lebih dahulu di pinggiran kota Mekah. Adapun riwayat Al-Bukhari menegaskan bahwa mereka singgah di Mekah setelah kedatangan Ismail dan ibunya, sebelum Ismail remaja. Mereka sudah bisa melewati jalur Mekah sebelum itu. Dari waktu ke waktu Ibrahim alaihissalam datang ke Mekah untuk menjenguk keduanya. Beliau tidak tahu berapa kali kunjungan yang dilakukannya. Hanya saja, menurut beberapa referensi sejarah yang Allah telah sebutkan di dalam Al-Quran, Ibrahim alaihissalam bermimpi. Dalam mimpinya beliau menyembelih putranya Ismail. Beliau kaget dan terbangun. Mimpinya tersebut dianggap sebagai sebuah perintah, sehingga dia bersiap menjalankan perintah dalam mimpinya tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika nadzil muhsinin inna hadza lawal bala'ul mubin wa fadainahu bidikhin 'adzim. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu, sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelian yang besar. Surat As-Saffat ayat 103 sampai 107. Nah, di dalam perjanjian lama, kitab Kejadian disebutkan bahwa umur Ismail selisih 13 tahun lebih tua dari Ishak. Dari rentetan kisah ini menunjukkan bahwa peristiwa itu terjadi sebelum kelahiran Ishak. Sebab kabar gembira tentang kelahiran Ishak disampaikan setelah terjadinya kisah ini. Kisah ini mengandung minimal 1 kali perjalanan sebelum Ismail beranjak remaja. Adapun 3 kisah lainnya diriwayatkan Imam Bukhari secara panjang lebar dari Ibnu Abbas secara marfu. Ringkasnya, sesungguhnya Ismail di usia remaja belajar bahasa Arab dari Jurhum serta membuat mereka tertarik kepadanya, sehingga kemudian mereka menikahkannya dengan salah seorang perempuan dari suku mereka. Setelah itu Ibu Ismail pun meninggal dunia.
Suatu waktu muncul keinginan Ibrahim alaihissalam untuk menengok keluarga yang ditinggalkannya dan datanglah ia setelah pernikahan tersebut. Tetapi beliau tidak menjumpai Ismail, lalu Ibrahim alaihissalam bertanya kepada istrinya perihal mereka berdua. Istri Ismail mengeluhkan kehidupan mereka yang serba sulit. Ibrahim alaihissalam menitip pesan kepadanya untuk mengatakan kepada Ismail supaya mengganti palang pintu rumahnya. Nah, ini kisah yang sangat masyhur ya. Nah, setelah diberitahu, Ismail mengerti maksud ayahnya. Ia pun menceraikan istrinya dan menikah lagi dengan perempuan lain, yaitu putri Muddah bin Amr, tetua dan pemuka kabilah Jurhum menurut pendapat kebanyakan sejarawan. Ibrahim alaihissalam datang lagi setelah pernikahan Ismail yang kedua ini, tetapi tidak bertemu dengannya. Akhirnya beliau kembali ke Palestina setelah menanyakan kepada istri Ismail perihal suaminya dan kondisi mereka berdua. Apa jawaban istri dari Ismail, ya istri yang kedua ini? Istrinya memuji Allah atas apa yang dianugerahkan kepada mereka berdua. Mendengar jawaban dari mantunya itu, ya, Ibrahim alaihissalam menitip pesan agar Ismail membiarkan palang pintu rumahnya. Nah, ini bahasa kode ya, bahasa isyarat ya dari Nabi Ibrahim kepada putranya Ismail alaihissalam. Luar biasa. Ya. Nah, Ibrahim alaihissalam kemudian datang lagi untuk ketiga kalinya dan berhasil bertemu dengan Ismail yang saat itu sedang merawat anak panahnya di bawah sebuah tenda besar di dekat Zam-Zam. Melihat kehadiran ayahnya, Ismail segera menyongsongnya dan keduanya pun saling melepas rindu. Nah, ini bisa kita gambarkan lah kira-kira bagaimana kerinduan mereka diekspresikan ya. Mungkin berpelukan, tangis-tangisan, luar biasa ini. Ini bapak para nabi ya, Nabi Ibrahim itu termasuk disebut sebagai bapak para nabi ya. Nah, kemudian pertemuan ini terjadi setelah masa yang sekian lama. Sangat jarang ada seorang ayah yang penuh rasa kasih sayang dan lemah lembut dapat bersabar untuk tidak bersuah dengan anaknya. Begitupun sikap yang ditampakkan oleh Ismail, seorang anak yang berbakti dan soleh. Pada pertemuan kali ini mereka berdua membangun Ka'bah dan meninggikan pondasinya. Kemudian Ibrahim alaihissalam pun mengumumkan kepada khalayak manusia agar melakukan haji seperti yang diperintahkan oleh Allah SWT kepadanya. Dari perkawinannya dengan putri Muddah, Ismail dikaruniai Allah sebanyak 12 anak yang semuanya laki-laki, Masya Allah. Yaitu Nabit atau Nabayut, Kaidar, Adbail, Mibsyam, Mishma, Duma, Misya, Hidat, Taima, Yadfur, Nafis, dan Kaidaman. Dari mereka inilah kemudian berkembang menjadi 12 kabilah yang semuanya menetap di Mekah untuk beberapa lama. Ya, mata pencarian pokok mereka adalah berdagang dari negeri Yaman ke negeri Syam dan Mesir. Selanjutnya kabilah-kabilah ini menyebar ke berbagai penjuru jazirah, bahkan hingga keluar jazirah. Kemudian secara bertahap kondisi mereka akan seakan tenggelam di bawah zaman. Kecuali anak cucu dari Nabit dan Kaidar. Baik teman-teman, sementara sampai di situ dulu ya. Besok kita lanjutkan. Pokoknya buku Sirah Nabawiyah ini akan saya baca secara lengkap supaya paling tidak ya buat saya sendiri ya kalau saya ingin mendengarkan kisah Rasulullah saya tidak perlu buka buku ya, saya buka akun ini ya bisa saya dengarkan sendiri, kemudian juga atau bisa saya buka di channel Kisah Para Rasul di YouTube ya, karena ini nanti setelah ini akan saya upload di channel YouTube saya Kisah Para Rasul. Ya, dengan demikian ya, ini menjadi jejak digital ya. Jadi saya sudah meninggal pun cerita ini tetap bisa didengarkan, dilihat oleh siapa saja ya. Terima kasih atas segala perhatian kawan-kawan. Mudah-mudahan kita terus istiqomah dalam keimanan dan keislaman kita sampai akhir hayat kita, sampai ajal kita tiba. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.